Nah, inilah bentuk visual laporan proyek yang sudah pindah ke dalam format Excel. Halo rekan-rekan, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk membuat laporan proyek dalam bentuk visual dan dokumen, serta menyusun mekanisme kerja stakeholder. Di dalam suatu proyek besar dan formal, tim kerja yang berada di bawah koordinator manajer proyek perlu membuat sebuah laporan akhir yang lengkap sebagai salah satu bukti pelaksanaan proyek. Laporan ini nantinya dapat digunakan sebagai historis data dalam proyek-proyek selanjutnya di masa mendatang. Untuk membuat laporan proyek, pertama pilih menu Report. Kemudian pilih Visual Report. Setelah itu akan muncul tabel membuat laporan berbentuk visual. Pada pilihan ini, rekan-rekan dapat memilih bentuk laporan yang diinginkan apakah berbentuk Microsoft Excel atau Microsoft Visio. Jika ingin membuat kedua bentuk tersebut, beri tanda checklist di keduanya. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa kategori yang dapat rekan-rekan pilih pada laporan proyek tersebut. Kali ini misalnya kita akan membuat laporan biaya anggaran proyek. Dari Assignment Usage, pilih Budget Cost Report. Jika sudah, pada kolom bawah terdapat beberapa pilihan jangka waktu pembuatan laporan tersebut. Apakah per tahun, per kuarter, per bulan, per minggu, atau per hari? Sebagai contoh, laporan yang dibuat ini per hari. Lalu terakhir, tekan View. Nah, inilah bentuk visual laporan proyek yang sudah pindah ke dalam format Excel. Itulah bagaimana cara untuk membuat laporan proyek berbentuk visual. Selain berbentuk visual, rekan-rekan juga perlu membuat laporan tertulis berupa dokumen terkait dengan proyek yang dikerjakan tersebut. Laporan berupa dokumen biasanya dibuat dalam format yang menyesuaikan masing-masing developer. Di dalam laporan akhir dokumen proyek, terdapat proses verifikasi dan dokumentasi hasil proyek untuk memastikan klien telah menerima produk dari proyek tersebut. Pada laporan akhir dokumen, harus tercantum dengan jelas objektif dari proyek tersebut, proposal proyek awal dan rencana teknis pelaksanaan, baseline proyek yang meliputi rencana awal biaya dan jadwal, hasil laporan berkala di setiap fase, perubahan yang terjadi, dan penanggulangan risiko. Laporan informal yang berkaitan seperti memo, email, dan sebagainya. Biaya total pengerjaan proyek yang sebenarnya, Client's Acceptance Agreement atau perjanjian persetujuan dari klien, serta pasca aktivitas proyek, dan proses pembukuan tentang keuangan. Setelah membuat laporan proyek berbentuk visual dan tertulis, langkah selanjutnya yaitu menyusun mekanisme kerja dari stakeholder. Dalam hal ini, stakeholder adalah tim pengembang yang turut membantu mengerjakan proyek tersebut. Susunan dan juga rencana mekanisme kerja ini dapat membantu menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek. Hal yang menyangkut kepentingan proyek harus didahulukan agar dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan demikian, proyek yang mengacu pada matriks kerja akan lebih mudah direalisasikan. Keterlibatan stakeholder ini mencakup metode dan juga teknologi dalam melakukan komunikasi yang lebih efektif dengan para stakeholder lain. Selain itu, stakeholder juga dapat membantu membuat sebuah notulensi ketika mengadakan rapat atau meeting. Itulah mekanisme kerja stakeholder
terkait dengan pengerjaan sebuah proyek. Di awal video, kita juga telah memahami bagaimana cara untuk membuat laporan proyek berbentuk visual dan laporan tertulis. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai alur pada tahap akhir sebuah proyek. Sampai jumpa!